Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jangan lupa like dan komen. Pada video kali ini, aku akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Topik ini diambil dari makalah kelompok 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Jadi, simak terus ya. Sebelum kita mulai, aku mau perkenalan dulu nih. Nama aku, Alfa Nurul Qalbi, seorang mahasiswi semester 2 Manajemen Keuangan Syariah, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Oke, langsung saja kita mulai. Materi pembahasan pada video kali ini, pertama, pendahuluan, kedua, konsep dasar efisiensi alokasi, ketiga, efisiensi dan keadilan, keempat, macam-macam konsep keadilan, kelima, konsep dasar distribusi pendapatan, keenam, dampak efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dalam Islam. Masalah efisiensi dalam distribusi pendapatan dan alokasi sumber daya telah menjadi perhatian utama dalam ekonomi. Konsep-konsep ini penting karena mempengaruhi kesejahteraan ekonomi suatu negara dan kualitas hidup warganya. Definisi efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi adalah penggunaan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Mekanisme pasar. Harga berfungsi sebagai sinyal untuk mengarahkan sumber daya ke penggunaan yang paling produktif. Faktor-faktor seperti monopoli, eksternalitas, dan asimetri informasi dapat menyebabkan kegagalan pasar dalam mencapai efisiensi optimal. Selanjutnya, ada kurva kemungkinan produksi PPF. Adalah kurva yang menunjukkan kombinasi maksimum dari dua barang yang bisa diproduksi oleh sebuah ekonomi dengan sumber daya dan teknologi yang tersedia. PPF mengilustrasikan efisiensi Pareto, di mana setiap titik di sepanjang kurva adalah efisien dan tidak ada sumber daya yang terbuang. Contoh kombinasi dua barang, misalnya roti dan kue. Ini adalah kurva batas kemungkinan produksinya. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik E dengan jumlah 300 dan di sini 100. Ketika kita ingin memproduksi di titik A, maka kita akan 100% memproduksi kue dan tidak memproduksi roti. Sebaliknya, jika kita ingin memproduksi di titik B, maka 100% akan memproduksi roti dan tidak memproduksi kue. Lalu, pada titik C, kita akan memproduksi 300 roti dan 100 kue. Pada titik E, ini bisa disebut sebagai titik infisien, karena produsen tidak bisa menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam memproduksi barang dan jasa. Titik D, ini adalah di mana si produsen tidak bisa memproduksinya karena batas kemungkinan produksi berada pada garis lengkung ini. Ketika melebihi garis lengkung ini, maka produsen tidak dapat mencapainya. Tapi, gimana nih kalau misal ada kenaikan harga kue? Maka produsen mempunyai dua pilihan, yaitu pertama dengan 100% memproduksi kue, 0 roti. 2. Menambah kue, mengurangi produksi roti. Ini akan terbentuk yang namanya titik baru, yaitu titik F, misalnya roti 200, kue 150. Nah, dari sini kita tahu si produsen mengurangi jumlah rotinya 100 unit, menambah 50 kue. Itulah pembahasan mengenai kurva PPF. Selanjutnya ada macam-macam konsep keadilan. Yang pertama ada utilitarianisme. Prinsip ini bertujuan untuk menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Yang kedua ada egalitarianisme, menekankan kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan. Yang ketiga, libertarianisme, menekankan hak individu dan kebebasan pribadi. Distribusi pendapatan merupakan cara bagaimana pendapatan nasional dibagikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan meliputi, pertama ada pendidikan dan keterampilan. Biasanya individu dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih tinggi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, teknologi. Dengan kemajuan teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan, tetapi juga dapat menyebabkan kesenjangan jika tidak semua orang memiliki akses yang sama. Ketiga, globalisasi, di mana globalisasi ini dapat membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga bisa memperburuk ketimpangan jika manfaatnya tidak tersebar merata. Yang keempat, kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal dan moneter, termasuk pajak dan transfer pembayaran, dapat mempengaruhi distribusi pendapatan. Efisiensi dan distribusi pendapatan memiliki dampak yang signifikan. Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan distribusi yang adil dan merata untuk meminimalkan kesenjangan sosial. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa efisiensi dalam alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan adalah dua aspek yang sangat penting dalam ekonomi. Meskipun efisiensi tidak selalu berarti adil, keseimbangan antara keduanya sangat diperlukan untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menekankan bahwa setiap kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa tidak ada yang dirugikan secara tidak adil. Dengan demikian, kebijakan yang baik adalah yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dalam distribusi pendapatan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa untuk like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.